di dalam Hadratul Imam Fakhril Awalim Sayyid Syekh Abi Bakar bin Salim, yang mana tidaklah kita datang ke tempat ini melainkan ta'arrud lin nafahat, untuk mencari anugerah dan karunia dari Allah. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hari-hari dari satu tahun itu mempunyai anugerah dan pemberian. Maka carilah pemberian tersebut, carilah anugerah itu. Maka hadirnya kita di sore hari yang mulia ini adalah at-ta'arrud lin nafahat, yaitu adalah mencari anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ya nafahatillah ya atafatihi wa ya jadzabatil haqqi judi bi zawrati. Bagaimana di sana kita meminta agar mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita berbagai macam karunia-Nya, sehingga kita yang datang membawa dosa, segala dosa kita diampuni Allah, hajat kita dikabulkan Allah, segala penyakit kita diangkat oleh Allah, dan semoga kita diberikan keistiqamahan oleh Allah, dihindarkan dari bala musibah, selamat dunia wal akhirah, istiqamah dalam taat, dan semoga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ketahuilah, selama orang cinta akan kebaikan dan mencintai orang yang baik, insya Allah dia akan menjadi orang yang baik. Tuh, selama dia cinta dengan orang yang mulia dan menyukai serta mencintai perbuatan-perbuatan yang mulia, maka orang itu sangat diharapkan menjadi orang yang mulia. Begitu. Apalagi ditambah jangan tinggalkan sholat sesibuk apapun, bagaimanapun keadaan kita, sholat jangan ditinggal. Yang masih punya orang tua, jangan pernah kita mengabaikan orang tua. Nah, siapapun dia, begitu. Dari karena itu, ini hadirnya kita di tempat ini mendengar gasidah-gasidah yang dibaca, lantunan-lantunan yang dibaca, tawassul kita dengan orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan fadl min Allah, merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakan lagi tadi kita sama-sama meminta kepada Allah dengan keberkahan ahlul kisah. Ahlul kisah, tahukah siapa ahlul kisah? Ada ahlul kisah, yaitu ada 5 orang. Siapa itu ahlul kisah ya Mustafa? Manhum ahlul kisah? Ahlul kisah siapa? Ahlul kisah, tahu ahlul kisah siapa? Pertama siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Sayyidatuna Fatimah. Yang ketiga Sayyidina Hasan. Yang keempat, yang kelima Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hada ahlul kisah. Hada diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, ketika diturunkan sebuah ayat bahwasanya innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Bahwasanya sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan ar-rijs, yaitu dosa dari kalian, wa yutahhirakum tathira, dan membersihkan kalian para ahlul bait dengan sebersih-bersihnya. Ada diriwayatkan bahwasanya ketika ayat tersebut, maka datanglah Sayyidatuna Fatimah membawa seperti wadah yang isinya makanan. Kemudian kata Nabi Muhammad, Fatimah, panggil suamimu dan kedua anakmu. Panggil suamimu dan kedua anakmu. Dipanggillah Sayyidina Ali. Nah, agar kita tahu siapa ahlul kisah. Dipanggillah di sana Sayyidina Ali dan Sayyidina Husain. Ketika itu mereka sedang memakan daripada apa yang dibawa oleh Fatimah. Kemudian
diletakkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wada'al kisa ala Ali wa Fatimah wal Hasan wal Husain. Diletakkan satu kain, mereka dalam satu kain di atas. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haula ahlul bait, Allahumma fadhhib anhumur rijsa wa tahhirhum tathira. Hilangkan segala ar-rijs, sesuatu yang ar-rijs yang disebutkan oleh Al-Quran di sana, liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait al-ithm, yaitu dosa, kotoran. Termasuk ar-rijs adalah orang-orang yang membenci mereka, ada rijs. Wa yutahhirakum tathira, disucikan. Ummu Salamah melihat Nabi Muhammad, ada 5 orang di sana mau masuk. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad mengatakan, makaniki, anti ala makaniki wa anti ala khair. Artinya engkau dalam kebaikan, cukup di sana. Ini khusus 5 orang. Dari karenanya musalla di Darul Mustafa di Tarim namanya Ahlul Kisa. Ada min rijal Darul Mustafa. Kata Ahlul Kisa 5 orang. Kita tadi tawassul, hum Ahlul Kisa, ya Allah bihim jud alaina. Dengan keberkahan Ahlul Kisa, Nabi, Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, wal Hasan wal Husain, jud alaina, anugerahkan kepada kami berbagai macam anugerah karunia dan sebagainya. Begitulah ketika Allah menginginkan kebaikan dari seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan orang tersebut mencintai orang-orang yang baik. Walhasil, ketika engkau diberikan cinta kepada orang yang baik, ketika engkau diberikan cinta dengan orang yang mulia, orang-orang yang beruntung, maka ambil kabar gembira. Suatu saat kan engkau akan menjadi orang yang baik dan engkau akan menjadi orang yang beruntung. Bagaimanapun. La ilaha illallah. Dari karenanya, salah satu upaya kita untuk menjadi orang yang baik yaitu adalah menjaga pandangan. Karena di sini bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, an-nadhratu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan itu adalah panah yang penuh dengan racun dari anak panah yang dimiliki oleh iblis. Dan kita paham, tahu arti racun. Ini umpama ada besi, lading, pisau yang udah dikasih racun. Dikasih racun, setelah dikasih racun ditusukkan ke badan seseorang, meskipun itu benda telah dicabut, racunnya masih tersisa. Ini coba lihat, Nabi Muhammad mengatakan, an-nadhratu sahmun masmumun min sihami iblis. Wa iblis la'natullah alaih, bukan rahimahullah. Iblis la'natullah alaih. Wa iblis la'natullah alaih, dia berupaya dengan semampunya untuk menjerumuskan kita di dalam kebinasaan. Dan ketika kita mengikuti iblis, maka iblis pun berlepas dari kita. Dalam Al-Quran disebutkan surah Al-Hasyr, kamathali syaitan idh qala lil insani kfur. Seperti syaitan. Kita harus paham nih. Ada ashabud daurah ada di sini. Yang mereka jumlahnya kurang lebih sama pengajar sama yang membantu di sini 40 orang, 37 tahu dari peserta, yang sisanya lebih dari 40 orang.
Setiap 40 orang yang berkumpul, wa fihim walilillah, ada satu orang wali Allah Subhanahu wa taala. Tahu siapakah walinya? Allah alam. Seagus kalau walinya kira-kira. Wahakadha. Naam. Kamathalis syaitan, dan kemarin sudah kita jelaskan ya ashabud daurah tentang at-tariqatid daqiqah, yaitu adalah jalan yang sangat halus. Semakin tinggi magam seseorang, iblis itu semakin di sana menggodanya dengan cara yang sangat halus, sehingga lihat al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika ingin wafat, beliau disuruh membaca la ilaha illallah, beliau mengatakan tidak. Bilang kenapa? Bilang ketika sadar, pingsan beliau ketika sadar, ya Imam, tadi kami talginkan engkau la ilaha illallah, kenapa tidak mau membacanya? Kata beliau, bukan berarti saya tidak mau membaca, tapi barusan syaitan datang. Saya sedang bertempur dengan syaitan, melawan godaan syaitan. Syaitan mengatakan, futtana ya Ahmad, kami tidak mampu menggodamu wahai Ahmad. Tujuan syaitan untuk menimbulkan ujub di dalam hati. Lihat, kecil, halus. Sesuatu yang sangat halus kadang-kadang hanya bisa dilihat pakai apa namanya? Mikro apa? Itu lain bioskop, lain tuh. Mikroskop. Itu lain bioskop. Tahu mikroskop lah. Bisa menyambat mikroskop lah. Apa? Tuh. Sesuatu yang kecil terkadang tidak bisa dilihat melainkan dengan mikroskop. Kecil. Tahu tungau lah. Nah, apa itu tungau? Tahu sama aja, udah tahu juga aku tungau. Itu halus. Biasanya hama dan sebagainya. Halus benar dan tidak bisa dilihat. Wasir bihim, apa tuh kemarin kesidahnya, wasir bihim mana, wasir fi tariqis salikin ad-daqiqati. Berjalanlah di jalan mereka yang sangat di sana mereka berhati-hati. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, lihat ketika beliau duduk dengan para muridnya, datang cahaya dan mengatakan, ya Abdi Abdul Qadir, wahai hambaku Abdul Qadir, engkau telah saya bebaskan dari segala kewajiban tuntutan, udah bebas, mau sholat tidak sholat terserah. Dilempar sama Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani pakai tasbih beliau, ikhsha ya la'in. Dilempar sama beliau, diusir sama Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani sampai hilang cahaya tersebut. Maka para muridnya bertanya, ya Sayyidi, dari mana kau tahu itu adalah syaitan? Kata beliau, ketika dia memerintahkan saya dan menginformasikan kepada saya bahwa saya sudah tidak lagi wajib untuk melakukan kewajiban dan bebas, tidak ada hukum syariat bagi saya, maka ketahuilah itu adalah syaitan. Ada syaitan. Kemudian terdengarlah suara setelah itu bahwasanya, engkau telah selamat wahai Abdul Qadir. Sungguh telah banyak orang-orang yang ahli tariqah, orang-orang yang tadinya berada di jalan, yang tadinya berada di jalur, saya sesatkan lebih dari 70 orang. Hati-hati. Hati-hati. Dan syaitan tidak akan pernah tinggal diam. Kamathalis syaitan idh qala lil insanik fur. Seperti syaitan laknatullah alaih ketika dia mengatakan kepada manusia, ayo kafir. Falamma kafar, dia menggoda ini itu, macam-macam. Macam-macam godaan syaitan itu, macam-macam. Wa syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu ya'idukumul faqra. Dia menakut-nakuti, ayo jangan sedekah, apalagi nih udah hampir bulan Rajab masuk kepada kita. Ayo jangan sampai hal-hal yang lain melalaikan kita dari bulan Rajab. Belum pesan cuma satu, muliakan, agungkan apa yang pantas untuk dimuliakan dan diagungkan, dan jangan pernah mengagungkan sesuatu yang tidak ada kedudukannya di sisi Allah. Malam pertama bulan Rajab, hadil azim indallah,
agung di sisi Allah. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan awalul lailah min Rajab min layali al-mustajabud da'wah. Malam pertama bulan Rajab, malam dari salah satu malam yang mana doa kita diijabah. Wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib yufarrigh nafsah lil ibadah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengagungkan malam pertama bulan Rajab sehingga memfokuskan dirinya untuk ibadah. Wah, kita hendaknya berjalan di jalan mereka. Agungkan apa yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya, muliakan apa yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, dan ingat sekali-kali, jangan pernah mengagungkan, jangan pernah memuliakan sesuatu yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal layal, dari malam-malam yang akan kita hadapi. Hati-hati. Kita punya malam-malam, kita orang Islam punya malam-malam yang memang layak untuk dirayakan, yang memang layak untuk diagungkan, yang memang layak untuk dimuliakan, yang memang layak untuk kita ta'zimkan. Awal lailah min Rajab. Wa Rasul langsung berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wahakadha. Ambil tuh malam tersebut. Dari sekarang buka kalender, kapan malam pertama bulan Rajab untuk tahun ini. Jangan sampai apa yang akan kita hadapi melalaikan kita dari itu semua. Wahakadha. Malam pertama bulan Rajab, jangan disia-siakan. Minta hidupkan malam itu dengan ibadah. Kalau tidak bisa, semalaman suntuk, setidaknya maghrib, isya dan subuh berjamaah. Itu paling minimal. Maghrib, isya dan subuh. Wah, syaitan menggoda kita macam-macam. Ketika kita mengikutinya, apakah syaitan tersebut bakal membela kita? La, dia tidak akan pernah membela. Tapi pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengikutnya para aulia, pengikutnya para akhyar, pengikutnya para ahlul bait, maka mereka mengatakan man arafna masayyibna. Siapa yang mengenal kami tidak akan pernah kami sia-siakan. Wa muhibbuna ma zala tahta liwana. Para pencinta kami akan berada di bawah panji-panji kami. Sekarang siapa yang kita cintai? Siapa yang kita agungkan? Siapa yang kita tiru? Siapa yang kita jadikan qudwah? Cintai para ahlul falah wa ahlus sa'adah. Cintai orang-orang yang beruntung, cintai orang-orang yang sukses, engkau akan diingat oleh mereka. Cintanya kita dengan orang soleh itu tidak akan pernah sia-sia. Tapi kalau kita mengikuti syaitan, halas. Jelas disebutkan dalam Al-Quran, kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafar qala inni bari'un mink. Ketika orang tersebut mengikuti syaitan, apa kata syaitan? Qala inni bari'un mink. Saya berlepas dari engkau. Kenapa berlepas wahai syaitan? Bukankah saya telah mengikuti jejak langkahmu? Qala inni akhafullah rabbal alamin. Aku gentagutan jojinya. Kamu kenapa umpat lawan aku? Inni akhafullah rabbal alamin. Fakana agibatahuma annahuma finnar khalidaini fiha wa dzalika jazaa'udz zalimin. Dan akibat dari semua itu ternyata mereka di mana? Kekal selama-lamanya di neraka. Kenapa? Atba'us syaitan. Wali juga nih, walinya syaitan tapi nya. Auliyaus syaitan. Tapi ada di sana auliyaur rahman. Orang-orang yang para wali-wali, membela para wali, membela para ulama, membela para akhyar, berada di belakang mereka. Nah, inilah pentingnya kita menoleh kembali bagaimana siar salaf, bagaimana di sana perjalanan para salafus salihin di zaman dahulu, bagaimana keadaan mereka ketika mereka menyambut Ashhurul Hurum, bulan Rajab, bagaimana keadaan mereka. Wah, kata sampai diceritakan ada bahwasanya kana salaf yataharrauna sadaqah fil ashhuril hurum. Ada di antara akhlak para salafus saleh, mereka sangat menjaga sedekah yang mereka keluarkan di ashhuril hurum. Mereka keluarkan sedekah itu ya memang untuk diri mereka. Syuf, ada orang punya uang masing-masing cara menikmatinya. Mang Sani, paham? Amang Sani kalau bisa duit 500.000 bagaimana cara menikmatinya?
Bagaimana cara menikmatinya? Ada tahu? Kalau bisi duit 500.000, ada bisi. Seandainya kita bisi duit 500.000, sejuta. Ini ada dua orang, A dengan B. Sejuta bisi duit B. Masing-masing caranya menggunakan. Masing-masing caranya menikmati. Lalu ada ketemu orang jemaah kita, cara menikmati kekayaannya unik. Orang biasanya kalau udah punya uang, apalagi masih muda, jadi bos lagi, punya bisnis macam-macam, yang sukses lah bisnisnya. Kadang-kadang caranya dia di dalam menghabiskan uang itu macam-macam. Tapi orang ini unik, cara menghabiskan uangnya, cara menikmati kekayaannya. Bagaimana dia cara menikmati kekayaannya? Tahu bagaimana? Dengan dia sedekahkan. Ada unik. Dan yang untungnya istri dan anak-anaknya tidak protes. Sedekahkan. Bilang kenapa? Kalau kita menikmati kekayaan di dunia, nikmatnya itu sementara. Nanti orang jalan-jalan mau kemana? Liburan, mau healing. Tahu healing lah Bang Sani? Tahu healing, haliling tahu haliling lah. Healing apa healing? Masya Allah, getarannya tuh nanti. Apa tadi healing tadi? Healing itu apa? No. Tuh, masing-masing orang Masya Allah, silahkan nikmatin, tidak jadi masalah. Anak juga punya hak, istri juga punya hak. Ayo jalan-jalan, bismillah jalan-jalan. Tapi ingat, jangan sampai jalan-jalannya kita mengabaikan kita dari kewajiban. Silakan jalan-jalan, bahagiakan anak, bahagiakan. Namun yang ulun syahid di sini apa? Kenikmatannya itu sementara. Habis jalan-jalan, sisanya apa? Lelah, uang habis. Berapa puluh juta habis. Tapi ini orang unik cara menikmati kekayaannya. Dia titip di sini, titip di sini, titip di masjid, titip di musalla, titip di majlis, titip di pondok, titip dengan orang duafa, titip dengan anak yatim, titip dengan para orang-orang miskin, titip dengan para janda, titip dengan orang-orang yang tidak dititip sama dia. Bilang kenapa? Besok saya akan menikmatinya nantinya di dalam surga. Ada ajib. Itu semua terlahir dari apa? Nih, pengertian yang beliau dapatkan dari ilmu pengetahuan agama. Orang masing-masing cara menikmatinya. Apalagi kalau masih muda. Oh Masya Allah, punya uang luar biasa. Bawaannya apa? Maaf, bawaannya kadang-kadang ya khair. Naik, paham naik? Naik mana? Ada tahu? Mantan juga nih Bahri. Ini pemain juga Bahri. Kada pemain lagi, ini pelatih nih sedini. Masya Allah, naik malam Ahad, malam Kamis, Masya Allah, habis dengan ini itu. Tapi setelah itu apa yang kau dapatkan? Khalas, tidak ada yang saya dapatkan. Tidak ada yang saya. Oh Masya Allah, saat itu, oh Masya Allah, dengan apa yang dia dengar. Tapi setelah itu apa? Capek, lelah. Tidak ada yang kau dapatkan. Nah, bijaklah dalam menikmati kekayaan yang Allah titipkan kepada kita. Bijaklah dalam menikmati setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadikan itu nikmat tidak hanya terputus di dunia, namun muttasil binaimil akhirah, terkoneksi dengan nikmat nantinya di negeri akhirah. Fagiruhum hurrun wa dzul mali munfigu raja'a thawaballah fi salihis subli. Orang yang fakir tidak meminta. Orang yang punya harta, mereka berinfak. Semuanya mengharapkan kebaikan dari Allah. Itu mereka. Kana salaf yataharrawna sadaqah fil ashhuril hurum. Mereka dahulunya sangat menjaga sedekah di ashhuril hurum. Apa itu ashhuril hurum? Bulan-bulan haram, yaitu 4. Rajab, Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, dan bulan Al-Muharram. Dari karenanya ada seorang perempuan
yang dikasih sama anaknya, seorang perempuan tinggal sendiri, kemudian dia setiap bulannya dikasih nafkah sama anaknya, suaminya udah wafat, udah meninggal. Yang sangat mengherankan perempuan tersebut ketika dikasih sama anaknya pertengahan bulan Jumadil Tsani dikasih untuk nafkah di bulan Rajab 1 bulan. Ternyata sampai akhir Rajab ibunya kurus, pucat mukanya, bilang, ibu kenapa? Tidak makan, sakit lah, bilang saya makan. Nah terus mana pemberian saya di bulan Rajab kemarin? Saya sedekahkan semuanya bulan Rajab. Begitulah mereka cara menikmati anugerah yang Allah berikan selama di dunia. Ini mata. Ini kita pembahasannya masalah mata. Ini mata. Awas, itu adalah sahmun masmumun min sihami iblis. Panah yang sangat beracun dari panahnya iblis. Wah, arti beracun lah. Kalau sudah kita melihat sesuatu auratnya orang, walaupun kita palingkan, namun racunnya masuk ke dalam diri kita, bersarang sehingga sholat kita tidak karuan, kayaknya kebayang. Ya Allah, Allahu Akbar, tapi tergambar di sini. Masya Allah, asar yang kita lihat. Maka dari karenanya pejamkan mata kita. Pejamkan mata kita, jangan kita melihat aurat orang. Masya Allah. Apalagi nih musim libur, la ilaha illallah, dengan handphonenya kita tidak merasa melihat yang tadinya kita nashmaiz, yang tadinya kita di sana tidak mau melihat itu, ketika terbiasa melihat. La ilaha illallah. Meskipun sudah kita palingkan, tapi racunnya berjalan di batang tubuh kita. Masya, apalagi berandam kini melihatnya, Masya Allah. Dan tadi disebutkan oleh guru mulia Al Habib Umar, berapa banyak tuh bahwasanya pandangan-pandangan yang mereka gunakan kepada sesuatu yang diharamkan menjadi sebuah kebinasaan bagi mereka. Dari karenanya kita dianjurkan, gullil mu'minina yaghuddu min absarihim, untuk kita tundukkan pandangan kita, jangan sampai mata kita berzina, jangan sampai di sana hati kita berzina. Walayadzubillah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, man tarakaha min makhafati, siapa yang meninggalkan pandangannya tersebut, dia tundukkan karena takut kepadaku, abdaltuhu imanan yajidu halawatahu fi galbih, dia akan mendapatkan manisnya keimanan yang dia rasakan dalam hatinya. Ada disebutkan oleh guru mulia Al Habib Umar bahwasanya yang mana manisnya tersebut lebih indah daripada syahwat-syahwat dunia wa ma fiha. Mudah-mudahan hati kita, hati yang senantiasa cinta dengan orang saleh, hati yang cinta dengan para aulia, hati yang cinta dengan orang-orang baik. Uhibbus salihin wa lastu minhum, kata Imam Syafi'i. Saya cinta sama orang soleh meskipun saya tidak termasuk dari bagian mereka, namun harapan saya adalah besok saya dapat syafaat mereka di hari kiamat. Tapi lihat atba'u syaitan, ini atba' auliyaur rahman, ini pengikut para kekasihnya Allah, ini pengikutnya syaitan. Meskipun kita cinta dengan orang soleh, walaupun mereka tidak tahu dengan kita, tapi kita di sana cinta dengan mereka, ada sinyal. Wa muhibbuna ma zala tahta liwana, kata Sayyid Syekh Abi Bakar bin Salim. Nahnul kiram faman atana qasidan nala sa'adata indama yalgana. Sampai beliau mengatakan, wa muhibbuna, dan para pencinta kami, mazal tahta liwana, senantiasa mereka berada di bawah panji-panji kami. Ketahuilah, orang yang mencintai para aulia tidak akan pernah disia-siakan oleh mereka. Tapi orang yang atba'us syaitan, nantinya dia akan, syaitan mengatakan, inni bari'un mink, inni akhafullah rabbal alamin, fakana agibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha, wa dzalika jazaa'udz zalimin. Akhirnya adalah di neraka dua-duanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, semoga ada barokahnya, mudah-mudahan kita bertahan panjang umur, sehat wal afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Awsillahumma thawma minna hadiyatan wasila rahmatan nazila wa barakatan syamila wa sadaqatan mutaqabbalah. Nuhdiha nuqaddima ila hadrat sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajmain. Ma ila arwahi abaihi wa ikhwani wal mursalin sallallahu alaihi wa sallam alaihi wa alihi ajmain. Thumma ila
لأربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في دين علماء العاملين الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم سن إلى روح قمر الدين بن محمد حسن حجي مواردي بن حجي علي الدين حجي سلامت رياضي بن سكر حجي سيدي حسنة بنت حجي محمد أرشد حجي عبد الله باسل بن إجام حجي حوليها بنت حجي عبد الكريم ثم إلى أرواح من ضاجهم وقربهم من أموات المسلمين كافة عامة منهم زائر ولا زائر لهم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع قراباتنا وجميع أموات المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم جعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار برحمتك يا عزيز يا غفار صلى الله على سيدنا Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan ilmu yang mereka dapatkan bermanfaat insyaallah dan mudah-mudahan apa yang mereka inginkan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Taqabbalallahu minkum. Barakallahu fiikum.